This is unfailing love, that you will take my pains, that you will bear my cross. You lay down your life, that I will be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Kita akan menjadi awal who shakes the whole earth, who brings the chaos back into order, who makes the orphan a son and daughter, the King of glory, the King of glory, who makes the nation with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace, this is amazing grace, this is unfailing love, that you will take my place, that you will bear my cross. You lay down your life, that I will be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. Oh, this is amazing grace. This is unfailing love, that you will take my place, that you will bear my cross. You will lay down, you will lay down your life, that I will be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Mari kita berkemuliaan bagi Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu, hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Kau bawa hatiku, penambahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut
untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kita puji dia Allah. Semua karena anugerahmu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Rohmu ku bawa hatiku penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku mau berkenan selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk mengikuti Engkau dalam segala keadaan yang kami hadapi ya Bapa. Sehingga apa yang kami lakukan selalu berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk, kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab yang pertama terambil dari Perjanjian Lama, Yesaya 44 ayat 24 hingga ayat yang ke-28, kemudian dilanjutkan pasal yang ke-45 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Yesaya 44 ayat 25. Akulah yang menyediakan tanda-tanda peramal, pembohong dan mempermain-mainkan tukang-tukang tenung, yang membuat orang-orang bijaksana mundur ke belakang dan membalikkan pengetahuan mereka menjadi kebodohan. Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan
utusan-utusanku, yang berkata tentang Yerusalem, baiklah ia didiami, dan tentang kota-kota Yehuda, baiklah ia dibangun. Aku mau mendirikan kembali reruntuhannya. Akulah yang berkata kepada tubir lautan, jadilah kering. Aku mau mengeringkan sungai-sungaimu. Akulah yang berkata tentang Kores, dia gembalaku. Segala kehendakku akan digenapinya. Dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun. Dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku mendudukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbangnya tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbit matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan, dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan kita yang kedua terambil dalam Perjanjian Baru, Wahyu 12 ayat 1 sampai 12. Perempuan dan naga. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan mentari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya. Hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu, untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Maka timbullah peperangan di sorga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak dapat mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata,
Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pedakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihani nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kekuatan, kesehatan yang masih Kau percayakan bagi kami. Dan jikalau sebentar kami akan merenungkan sedikit daripada firman-Mu, biarlah Roh Kudus yang akan berbicara ke dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman semua yang hadir secara onsite. Sehat semua ya. Juga tadi saya lihat yang secara online ada Brian, ada Ibu Yuli, ada Ariela. Shalom ya, selamat hari Minggu. Nah, tema yang saya ambil hari ini adalah pertolongan Tuhan itu ada. Teman-teman pernah nggak teman-teman berjumpa dengan teman lama? Misalnya kalian sekarang usianya sekitar 23, 25 gitu ya. Terus tiba-tiba ketemu teman sekolah waktu SD atau waktu TK gitu. Dan ketika bertemu ternyata dia masih ingat sama teman-teman. Gimana reaksi teman-teman? Seneng ya? Oh ternyata dia masih mengingat saya gitu. Walaupun sudah sekian belas tahun gak ketemu gitu. Nah saya pernah waktu saya masih pelayanan waktu itu di gereja di komisi pemuda gitu ya. Saya sering ikutan kegiatan secara klasis gitu ya. Klasis itu jadi beberapa GKI bergabung gitu. Dan waktu itu kita ada kegiatan PA bersama, retret bersama dan sebagainya gitu. Dan setelah sekian puluh tahun gak jumpa, nah suatu hari saya bertemu dengan salah seorang teman. Dan ketika bertemu saya tanya, kamu masih ingat saya enggak gitu. Dan dia hanya mengucapkan satu kata. Apa coba? Teman-teman tahu enggak? Apa? Ada yang bisa nebak? Nah dia hanya mengatakan unforgettable gitu. Jadi dia masih mengingat gitu ya. Dia masih mengingat saya gitu waktu retret sama-sama. Kita pernah retret di Jawa Tengah bareng-bareng, pelayanan bareng-bareng gitu. Dan itu sesuatu yang bikin kita wah ternyata teman kita masih ingat. Karena apa? Karena kadang-kadang kita lupa gitu ya. Kadang kita ingat namanya tapi lupa wajahnya. Atau kadang-kadang kita ingat wajahnya tapi lupa namanya pada saat berhadapan kita lupa siapa ya kamu gitu. Ya. Kadang-kadang kita lupa. Karena apa? Karena pikiran kita terbatas gitu ya. Kita nggak bisa mengingat semua itu. Nah, tapi tidak dengan Tuhan ya. Tuhan selalu ingat pada apa yang telah diciptakannya. Tuhan selalu mengingat kepada setiap anak-anak yang dikasihinya. Nah, di dalam bacaan kita hari ini kita membaca bahwa Tuhan tidak melupakan Yakub. Nah, kenapa Tuhan mengingat Yakub gitu ya? Nah, kalau kita baca di dalam Yesaya 44 ayat 24 dikatakan, beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Nah, Tuhan ingat kepada Yakub karena Tuhan yang campur tangan pada saat Yakub dibentuk di dalam kandungannya.
Dan yang kedua, di dalam Yesaya 45 ayat 4 dikatakan, oleh karena hambaku Yakub, ya. Jadi Tuhan ingat kepada Yakub karena Tuhan yang membentuk sejak dari kandungan, dan yang kedua adalah karena Yakub adalah hamba Allah. Teman-teman, mama mertua saya bersaudara 13 orang, ya banyak ya. Kemudian mama saya sendiri bersaudara 10 orang. Nah tapi kakek nenek saya hafal gitu kepada semua nama anak-anaknya. Nah kenapa mereka hafal? Ya karena mereka yang melahirkannya dan mereka yang memeliharanya gitu ya. Nah apalagi Tuhan gitu. Dia adalah sang pencipta seluruh muka bumi ini. Dan dia mampu untuk mengingat semua yang telah dikerjakan dan diciptakannya. Malah yang seringkali lupa itu kita ya. Kita seringkali melupakan Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah melupakan kita semua. Dan dalam bacaan hari ini kita melihat bahwa bangsa yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu bangsa Israel, telah melupakan Tuhan. Nah ketika bangsa Israel melupakan Tuhan, Tuhan akhirnya udahlah kamu karena udah lupa sama saya juga lupakan kamu aja. Ternyata enggak ya, Tuhan tetap ingat dengan bangsa pilihannya karena Tuhan mengasihi mereka. Nah ketika umatnya sendiri telah berpaling dari Tuhan, maka untuk menggenapi janjinya terhadap umat pilihannya, Tuhan memanggil Kores untuk menjadi alatnya. Nah apa tujuan Allah? Kok tiba-tiba memanggil Kores gitu ya? Padahal Kores kan bukan orang yang percaya sama Tuhan gitu ya. Nah Allah melakukan ini untuk membuka mata umatnya. Supaya mereka mengetahui siapakah Allah itu. Nah di dalam Yesaya 45 ayat 6 dikatakan, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya tidak ada yang lain di luar aku. Jadi tidak ada yang lain. Kalau tidak ada yang lain berarti ya tidak ada siapa-siapa gitu ya selain Tuhan. Nah kita dapat melihat bahwa Allah berkuasa penuh atas sejarah kehidupan umat manusia. Bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan sekalipun dapat Tuhan pakai untuk menyatakan keselamatannya kepada umatnya. Teman-teman waktu kelas 3 SD mungkin ya saya, mungkin teman-teman belum lahir gitu. Nah waktu itu ada mobil-mobil banyak yang dibakar gitu kan, terus toko-toko banyak yang dijarah dan sebagainya. Dan itu saya ngalamin waktu itu. Waktu itu saya habis besuk, saya dengan papa habis besuk dari Immanuel, kemudian kami pulang jalan kaki karena rumah kami waktu itu masih di Pagarsih gitu ya. Dan sewaktu jalan saya melihat banyak orang berkerumun gitu di jalanan, banyak banget gitu. Saya sebagai anak takut ya. Terus akhirnya saya bilang ke papa, kita jangan lewat sini deh pak, saya takut pak. Gitu. Tapi papa saya menenangkan, udahlah nggak apa-apa gitu. Tapi ketika sampai di perempatan, tiba-tiba orang itu menanyakan sesuatu kepada papa saya dan papa saya jawab, tiba-tiba dia pukul ini punggung ini ya, di ini pundak ayah saya. Dan sekali pukulan langsung jatuh tertelungkup. Saya kaget gitu, waktu itu saya bawa buah-buahan, langsung bergelinding kemana-mana gitu, buah-buahannya langsung pada jatuh. Dan gak ada yang nolongin waktu itu gitu. Akhirnya saya bantu papa saya berdiri dan akhirnya kami cepat-cepat pulang gitu ya, menjauh dari situ dan kami akhirnya lewat gang, keluar gang kecil gitu. Akhirnya waktu kami keluar dari gang yang terakhir itu saya bilang, Pak udah kita diam aja dulu gitu di sini gitu, jangan dulu ke sana gitu. Karena tempat kejadiannya memang di jalan itu gitu ya. Kemudian sewaktu kami berdiam itu tiba-tiba ada seorang satu keluarga yang bilang, ya udah masuk yuk dulu ke sini yuk masuk katanya. Dan akhirnya kami pun masuk dan dia pun memberikan teh hangat kepada kami gitu. Nah waktu itu
saya hanya bersyukur aja, aduh Tuhan terima kasih gitu. Tapi ternyata itu adalah nggak disangka-sangka ya, itu merupakan salah satu pertolongan Tuhan. Tuhan menggerakkan keluarga tersebut untuk menolong kami. Padahal dia orang Muslim gitu, berbeda keyakinan dengan kami. Tapi Tuhan gerakan untuk menolong kami gitu ya. Nah, ketika saudara berada dalam kesulitan, jangan pernah mengatakan, aduh Tuhan ini kayaknya nggak mungkin. Kayaknya ini mustahil Tuhan. Dan kita merasa bahwa ini udah jalan buntu gitu ya. Lalu akhirnya membuat kita berpaling kepada Tuhan. Jangan ya teman-teman ya. Pada saat kita menghadapi masalah, kita harus tetap dengan keyakinan kita gitu ya, bahwa Tuhan pasti menolong. Nah, tugas saudara adalah menantikan pertolongan Tuhan dan biarkan Tuhan menyelesaikan pekerjaannya. Tapi menanti pertolongan Tuhan itu bukan berarti dengan sikap yang pasrah gitu ya, dalam ketakutan dan kekhawatiran gitu. Tetapi menghadapi kesulitan dengan hidup dalam keyakinan dan doa bahwa Tuhan sedang bekerja. Yang Tuhan inginkan hanyalah iman dan pengharapan kita hanya tertuju kepada Tuhan saja. Nah, ketika kita merasa tidak memiliki jalan keluar dari setiap persoalan hidup, maka Tuhan memiliki cara yang tak terbatas untuk mengatasinya. Tuhan bisa pakai siapa saja, orang-orang yang tidak seiman dengan kita atau bahkan musuh-musuh kita untuk menolong kita. Jadi kita jangan membatasi cara kerja Allah, karena Dia sanggup memakai siapa saja yang bersedia untuk menjadi alatnya. Dan ingat, ketika saudara mengalami kemenangan dalam menghadapi masalah, ingatlah bahwa itu semua bukan karena kekuatan kita, tapi itu semua karena pertolongan Tuhan. Nah, begitu pula dengan bacaan kita hari ini ya, Kores ya. Ketika dia mengalami kemenangan demi kemenangan, itu bukan karena kehebatan Kores gitu, tapi karena Tuhanlah yang sudah memegang tangan kanan Kores. Dan Tuhan juga yang berjalan di depan, dan Dia memberikan kemenangan demi kemenangan kepada Kores. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dimuliakan. Dan di balik kekuasaan dan kejayaan Kores, di situ sebenarnya nampak kasih Allah yang besar dan kedaulatan Allah yang sedang berlaku bagi umat pilihannya. Nah, saudara, walaupun masalah, persoalan selalu datang menghampiri hidup saudara dan saya, tapi ingatlah bahwa pertolongan Tuhan itu selalu ada bagi anak-anak yang dikasihinya. Pertolongan Tuhan itu sebenarnya selalu Tuhan berikan gitu ya, dalam kehidupan kita. Hanya kadang-kadang kita nggak peka gitu, kita nggak menyadarinya. Nah, jadi yang perlu saudara lakukan adalah bagaimana saudara atau kita semua melatih kepekaan di dalam hidup kita, hingga kita dapat merasakan bahwa pertolongan Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Nah, mungkin saudara berpikir, kenapa kok Raja Kores yang dipilih ya gitu? Kenapa bukan dari orang Israelnya sendiri gitu? Nah, Raja Kores dipilih padahal dia adalah orang yang tidak mengenal Allah dan dia tidak percaya kepada Allahnya orang Israel. Tetapi dipakai Tuhan untuk ikut ambil bagian dalam proses pemulihan bangsa Israel. Nah, ketika seseorang atau sesuatu yang kita anggap mustahil untuk menolong, tapi ketika orang itu berada di dalam tangan Tuhan, maka sesuatu yang mustahil menurut pandangan manusia, ternyata dia dapat dipakai sebagai alatnya untuk menyatakan kemuliaannya. Oleh karena itu saudara-saudara,
Janganlah kita menganggap rendah atau menganggap enteng terhadap seseorang. Karena ketika dia berada di tangan seorang penjunan, maka orang tersebut dapat menjadi alatnya. Nah, bangsa Israel dapat merasakan pertolongan Tuhan lewat siapa? Lewat Raja Kores. Hingga akhirnya bangsa Israel dapat kembali ke tanah leluhurnya. Nah, bagaimana dengan kita semua? Apakah kita sering merasakan pertolongan Tuhan itu hadir dalam hidup kita? Pertolongan Tuhan tidak selalu dalam bentuk materi. Ketika saudara sedang dalam pergumulan, ketika saudara sedang menghadapi masalah, mungkin masalahnya masih terus ada gitu hingga saat ini. Tapi tanpa saudara sadari, sebenarnya Tuhan telah memberikan hati yang kuat buat kita, sehingga kita dimampukan untuk menghadapi masalah tersebut. Walaupun mungkin masalahnya enggak selesai ya, tapi Tuhan memberikan hati yang kuat untuk kita melewati setiap proses itu. Kalau saudara sering merasakan bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup saudara, biarlah kita pun juga mau menjadi alatnya untuk menolong orang lain, sehingga semakin banyak orang yang mengenal dan percaya kepada Tuhan. Tapi ketika saudara tidak mau dipakai untuk menjadi alatnya, maka Tuhan akan pakai kores-kores yang lain untuk menjadi alatnya. Biarlah kita semua boleh merasakan kasih Tuhan, bahwa pertolongan Tuhan itu ada. Tuhan adalah Tuhan yang peduli, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang selalu ingat kepada anak-anak yang dikasihinya, dan juga Tuhan yang masih terus bekerja hingga saat ini. Dan Tuhan yang selalu pasti di dalam pertolongannya. Hingga kita dapat merasakan bahwa hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan itu membuat hati kita damai dalam menjalani kehidupan ini. Karena kita percaya bahwa pertolongan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang Maha Pengasih, Bapa yang selalu peduli dengan kehidupan kami anak-anak yang dikasihinya. Biarlah kami boleh terus percaya bahwa Engkaulah Allah yang berdaulat atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap masalah yang Engkau percayakan dalam hidup kami. Karena kami percaya bahwa pertolongan-Mu selalu ada dalam perjalanan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Amin. Bersama dengan seluruh umat percaya di atas muka bumi ini, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Oleh karena itu saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Bersama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati. Pada hari yang ketiga dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Marilah kita sama-sama menundukkan kepala kita berdoa.
Bapa yang baik, kami berterima kasih mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap hal yang Kau boleh izinkan terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk segala berkat-Mu dan anugerah yang boleh Kau curahkan kepada kami setiap hari, bahkan setiap pagi bagi kami berlimpah-limpah. Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami mau bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Secara khusus di tahun-tahun politik ini, di mana tahun depan kami akan memilih presiden yang baru. Tuhan kiranya yang juga boleh menolong setiap proses, setiap pergolakan politik yang ada di dalam negara kami, supaya Tuhan juga yang boleh memberikan damai sejahtera di antara semua komponen bangsa ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk bencana maupun hal-hal gejala alam yang sedang terjadi saat ini, kekeringan, banjir dan lain sebagainya, kebakaran hutan, gempa bumi dan lain sebagainya Tuhan. Kami mau berdoa bagi mereka, masyarakat yang terdampak, kiranya Tuhan juga yang boleh tetap menolong mereka, membantu mereka, dan Tuhan juga yang boleh turun tangan mengatasi setiap gejala alam yang kami hadapi. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, Gereja Anglikan, dan baik itu di Bandung maupun di seluruh Indonesia, kiranya Tuhan juga yang boleh memberkati setiap jemaat Tuhan, setiap orang yang terlibat juga di dalam pelayanannya, setiap referen dan juga bahkan hamba-hamba Tuhan yang ada di dalamnya. Tuhan juga yang boleh memberkati berlimpah-limpah dan percaya bahwa melalui gereja ini nama Tuhan boleh dimuliakan, juga banyak orang boleh merasakan berkat melalui keberadaan gereja kami. Kami juga berdoa bagi setiap kami Tuhan yang mungkin sedang mengalami kelelahan, kami yang sedang merasakan stres, kami yang sedang berbeban berat. Tuhan yang mengetahui setiap pikiran dan hati kami, apa yang sedang kami hadapi ataupun apa yang akan kami hadapi ke depan. Kami meminta pertolongan Tuhan bagi setiap kami yang merasakan hal itu Tuhan, supaya Tuhan juga yang boleh memberikan sukacita dan hikmat dalam kami boleh memilih apa yang benar di hadapan Tuhan. Bagi kami yang sedang sedih, Tuhan juga yang boleh hiburkan dan tolong. Bagi kami yang sedang kesal dan marah, Tuhan juga yang boleh berikan sukacita dan damai sejahtera. Bagi kami Tuhan yang juga sedang memerlukan banyak pertolongan, kami yang sedang membutuhkan banyak kebutuhan, Tuhan juga yang boleh perlengkapi dan Tuhan yang boleh berkati, Tuhan sediakan dengan apa yang kami mungkin tidak dapat lihat Tuhan. Bagi kami juga yang sedang dalam kelemahan tubuh, Tuhan juga yang boleh berikan kami kesehatan, kekuatan, apa yang sedang kami minum, kami konsumsi, obat-obatan yang kami minum, kiranya itu semua boleh menjadi sarana pemulihan bagi tubuh kami masing-masing. Kami berdoa juga Tuhan untuk teman-teman kami yang tidak dapat hadir pada ibadah kami pada hari ini. Tuhan juga yang boleh menolong mereka, memberkati mereka di dalam setiap hal, tugas tanggung jawab yang mereka lakukan. Ini doa dan ucapan syukur kami yang kami boleh panjatkan ke hadapan-Mu, dan kami akan menutupnya sesuai dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya mempersilahkan bagi yang bertugas untuk mengedarkan kantong persembahan. Selamat memberi. Saya undang untuk kita bangkit berdiri.
Dan kita akan sama-sama memanjatkan doa bagi persembahan yang sudah kita berikan. Bersama, bagimulah ya Tuhan kebesaran, kuasa, kemegahan, dan keagungan. Karena segala sesuatu di surga dan di bumi adalah milik-Mu. Segala-galanya berasal daripadamu, dan dari milik-Mu sendiri kami mempersembahkannya kepadamu. Amin. Silakan duduk kembali. Untuk pengumuman yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Hermin atas berkat yang telah disampaikan. Kiranya Tuhan memberkati Ibu Hermin dan pelayanannya. Lalu yang berikutnya, apakah ada jemaat yang baru pertama kali hadir? Di Zoom mungkin ada? Ada. Nggak ada. Oke. Untuk kegiatan gereja kita yang terdekat itu ada di tanggal 24 September ada hari apresiasi. Itu kegiatannya ngapain? Makan ya, makan sharing pada tanggal 24 September setelah ibadah. Lalu untuk retreat gereja kita akan diadakan pada tanggal 26, 27, 28 Oktober. Untuk biayanya sendiri itu satu orangnya dikenakan biaya 350.000, itu diadakan di Puncak Bogor. Lalu untuk acara Natal gereja kita akan diadakan pada tanggal 14 Desember, itu hari Kamis, di tempatnya di Cornerstone di Pascal 23. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Sebelum kita menerima berkat pada siang hari ini, kita sama-sama akan mengangkat pujian. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all who see how great is
Bersama kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Amin. Silakan duduk untuk bersaat teduh. Amin. Baik teman-teman, Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Kita akan bersalaman, setelah itu kita akan menuju ke bawah. Dan buat yang belum makan, dipersilakan untuk makan bersama di bawah. Dan yang sudah makan kalau masih ada sisa boleh tambah lagi. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Untuk yang di online, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati juga.